Shalom teman-teman semua yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, biarlah kita menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kita berada saat ini. Nah teman-teman, minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai bagaimana kita harus berserah penuh kepada Tuhan, bagaimana kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, bukan hanya sekedar menyerahkan pergumulan kita atau masalah kita kepada Tuhan. Saat hari ini atau sore hari ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk kita belajar mengenai bagaimana kita menjadi dewasa dalam iman. Bagaimana kita menjadi dewasa dalam iman. Nah teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman untuk membaca kebenaran firman Tuhan dari Roma pasal yang keempat. Roma pasal yang keempat ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Amin. Nah teman-teman, kita pernah mendengar kata-kata seperti ini. Kedewasaan seseorang tidak diukur dari berapa usianya, atau kedewasaan seseorang tidak diukur dari lebih muda atau lebih tua usianya. Kita dapat melihat kedewasaan seseorang dari bagaimana dia dapat melakukan tanggung jawabnya dengan baik, bagaimana dia dapat menyelesaikan setiap permasalahannya dengan baik. Itu adalah dianggap sebagai sudah dewasa, sebagai seseorang yang sudah dapat memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, kalau kita melihat teman-teman, iman juga demikian. Iman seseorang dapat dikatakan dewasa ketika dia benar-benar mau bertanggung jawab atas dirinya dan imannya. Bagaimana dapat bertanggung jawab atas imannya? Kita melihat dalam ayat yang ke-18 tadi teman-teman. Roma pasal 4 ayat ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Nah, kalau kita melihat di sini teman-teman, seringkali kita juga diperhadapkan hal yang sama seperti Abraham. Tapi Abraham memberikan contoh yang baik. Abraham memberikan teladan yang baik untuk kita dapat ikuti. Kalau kita melihat di mana janji Allah kepada Abraham dalam Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang ke-17, Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang ke-17 dikatakan, lalu tunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Kalau kita melihat di sini teman-teman, Abraham sesungguhnya memiliki ketundukan kepada Allah. Abraham memiliki suatu ketaatan kepada Allah. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-17 ini, lalu tertunduklah Abraham. Kalau kita melihat teman-teman, pada waktu itu ketundukan Abraham ini tidak hanya sekedar dia menunduk atau menundukkan kepalanya atau tubuhnya, tapi Abraham benar-benar tertunduk, tersungkur sampai mukanya menyentuh tanah. Itu adalah suatu ketundukan yang dimana Abraham benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan sesungguhnya. Tapi kalau kita melihat lagi teman-teman, di ayat yang ke-17 tadi, Kejadian 17 ayat 17, lalu tertunduklah Abraham dan tertawa. Mengapa Abraham tertawa? Karena Abraham mengetahui Tuhan sedang memberikan janji. Ayat yang ke-16 dikatakan, aku Allah akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki,
Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja, bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Ini adalah janji Allah kepada Sarah. Kalau kita melihat teman-teman, mengapa Abraham tertawa? Karena Abraham sesungguhnya mengetahui kelemahannya. Abraham mengetahui, kalau kita melihat ayat yang ke-17, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Seringkali kita juga seperti Abraham, teman-teman. Kita seringkali tertawa. Wah, mungkinkah Tuhan akan memakai hidup saya? Mungkinkah Tuhan akan menjadikan hidup saya menjadi lebih baik dan menjadi berkat bagi banyak orang? Seringkali mungkin kita tidak tertawa, tapi seringkali kita berkata demikian. Mungkinkah Tuhan, dan mungkinkah Tuhan? Tapi kalau kita belajar, teman-teman, minggu yang lalu kita belajar mengenai berserah penuh. Bagaimana kita berserah penuh pada Tuhan, Tuhan akan menjadikan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita melihat, Abraham memiliki iman yang kuat, iman yang dewasa. Meskipun dalam ayat yang ke-17 tadi dikatakan Abraham sempat tertawa. Hahaha, mungkinkah Tuhan? Saya sudah tua, gitu ya. Saya sudah tua. Tapi Abraham tetap percaya kepada Tuhan. Kalau kita melihat tadi dalam Roma ayat yang ke-18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya kepada Tuhan. Saya ingin mengajak kepada teman-teman, mungkin seringkali kita berkata, Tuhan, mengapa Tuhan tempatkan saya di keluarga yang seperti ini? Tuhan, mengapa Tuhan tempatkan saya di teman-teman yang seperti ini? Tuhan, mengapa Tuhan tempatkan saya di lingkungan yang seperti ini? Mungkin kita pernah berkata demikian. Tapi teman-teman, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita menyerahkan iman kita kepada Tuhan, Tuhan, aku menyerahkan hidupku kepada Tuhan, dan kita beriman kepadanya, maka Tuhan akan menunjukkan jalan bagi kita. Tuhan akan menjadikan hidup kita berkat bagi banyak orang. Meskipun mungkin teman-teman tidak menjadi seorang gembala sidang atau tidak menjadi seorang pendeta. Saya sebagai seorang yang setelah lulus dari kuliah, saya menjadi gembala sidang dan menjadi pendeta. Saya terkadang bertanya-tanya ketika masih berada di kampus dulu ya, kemarin-kemarin. Saya bertanya-tanya, Tuhan, mengapa Engkau tempatkan saya di sini? Saya ini tidak pandai bicara. Bahkan saya tidak pandai untuk menyusun kata-kata yang bagus, tidak pandai untuk menyusun kata-kata yang mungkin dapat dinikmati oleh banyak orang. Tapi mengapa Tuhan menempatkan saya di tempat ini? Seringkali saya berkata seperti itu. Mengapa Tuhan? Apa yang Kau inginkan dari hidup saya? Tapi ketika saya percaya penuh pada Tuhan, ketika saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, Tuhan seringkali menunjukkan banyak hal yang luar biasa yang sebelumnya saya tidak pernah pikirkan. Begitu juga dengan Abraham. Abraham menjadi contoh bagi saya. Abraham menjadi contoh bagi teman-teman semua. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun ketika Abraham berharap dan percaya kepada Tuhan, Tuhan Yesus yang memberikan, Tuhan Yesus yang menjadikan, Tuhan Yesus yang memberikan apa yang menjadi pergumulan oleh si Abraham. Lalu di ayat yang ke-19 dikatakan, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Sekalipun kita mengetahui Tuhan, saya ini lemah, saya mengetahui kelemahan saya mengetahui kekurangan saya, tapi ketika kekurangan kita, kelemahan kita diserahkan kepada Tuhan, kekurangan kita serahkan kepada Tuhan, kita bawa kepada Tuhan, dan kita beriman kepadanya, kita percaya kepadanya, itulah sesungguhnya kita sedang bertanggung jawab terhadap iman kita. Seringkali kita mungkin dilemahkan iman kita oleh banyak hal yang mungkin kita tidak pernah pikirkan.
Dan mungkin menurut kita, berat sekali Tuhan beban ini, berat sekali Tuhan tanggung jawab ini, berat sekali Tuhan untuk ini dapat saya lewati. Tapi ketika kita benar-benar, sekalipun beban itu berat dan kita benar-benar menyerahkan beban itu kepada Tuhan, itulah kedewasaan iman kita. Kedewasaan iman kita diukur dari seberapa berat yang kita pikul, lalu kita serahkan kepada Tuhan, dan kita tetap dapat mengucap syukur. Kita dapat merasakan, kita dapat menikmati hidup kita. Kita dapat menikmati apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Kita dapat menikmati segala sesuatunya yang terjadi, dan kita dapat belajar dari segala sesuatu itu. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak teman-teman semua, marilah kita belajar untuk kita berharap penuh kepada Tuhan. Sekalipun tidak ada jalan untuk berharap, tidak ada dasar untuk berharap, tetaplah berharap kepada Tuhan. Tetaplah serahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan mengerjakan banyak hal dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.